Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang lingkaran ya. Mengenal lingkaran. Langsung saja, yang pertama adalah pengertian lingkaran. Kalau kita diminta menentukan menyebutkan contoh benda di sekitar kita yang berbentuk lingkaran, insya Allah mudah ya. Ada yang paling jelas, ada roda misalnya. Roda itu berbentuknya lingkaran. Ada juga mungkin jam dinding kalian juga mungkin ada yang berbentuk lingkaran dan lain sebagainya. Kemudian, apa itu lingkaran? Dalam ilmu matematika, lingkaran adalah titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Lingkaran adalah titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Titik tertentu di sini disebut sebagai titik pusat. Misalnya seperti ini. Lingkaran, jadi garis melengkung ini sebenarnya kumpulan dari titik-titik. Titik-titik yang berjaraknya sama terhadap titik pusat yang ada di tengah ini. Jadi, titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap satu titik tertentu, yaitu titik pusat, itu dinamakan lingkaran. Kemudian, kita akan belajar tentang bagian-bagian dari lingkaran tersebut. Ada beberapa bagian yang akan kita pelajari. Yang pertama ada titik pusat, ada diameter, ada jari-jari, busur, tali busur, juring, tembereng, dan yang terakhir ada apotema. Jadi ke-8 hal ini akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah titik pusat. Apa itu titik pusat? Sudah kita singgung di awal tadi terkait dengan pengertian lingkaran. Titik pusat adalah titik yang terdapat tepat di tengah-tengah lingkaran. Jadi, titik pusat adalah sebuah titik yang terdapat tepat ada di tengah-tengah lingkaran. Misalnya kita punya lingkaran seperti ini. Kemudian ada satu titik di tengah, sebut saja ini dengan titik A, maka titik A inilah yang disebut sebagai titik pusat lingkaran. Jadi, titik yang tepat berada di tengah-tengah lingkaran itu disebut sebagai titik pusat lingkaran. Bisa ya? Yang kedua, ada diameter atau D, disingkat D. Apa itu diameter? Diameter adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan garis tersebut melalui titik pusat. Atau diameter itu disebut juga sebagai garis yang membagi lingkaran menjadi dua sama besar. Perhatikan gambarnya. Ini ada sebuah lingkaran dengan titik pusat di O. Ya. Misalnya kita ada dua titik. Ada titik A dan juga titik B pada sebuah lingkaran. Pada lingkaran tersebut, kemudian titik A dan B ini kita hubungkan dengan sebuah garis lurus dan melalui titik pusat O. Nah, maka garis AB inilah yang disebut sebagai diameter lingkaran. Jadi, garis yang menghubungkan dua titik, berarti ini titik A dan titik B pada lingkaran, dan melalui titik pusat, itu namanya diameter lingkaran. Atau contoh yang lain misalnya, ada titik P dan titik H. Titik P dan H ini bisa kita hubungkan dengan sebuah garis lurus dan melalui titik pusat lingkaran. Garis PH ini juga merupakan diameter lingkaran. Bisa ya? Jadi diameter itu intinya garis lurus yang menghubungkan dua titik lingkaran, dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran. Contoh yang lain misalnya ada huruf K sama L di lingkaran, kemudian kita hubungkan melalui titik pusat. KL ini juga merupakan diameter lingkaran. Garis AOB, garis POH, garis KOL ini yang disebut sebagai diameter lingkaran. Atau mungkin juga bisa menentukan diameter yang lain juga bisa.
Yang penting dua titik itu antum hubungkan, kemudian garis yang menghubungkan dua titik tersebut melalui titik pusat. Itu disebut sebagai diameter lingkaran. Paham? Berikutnya kita ke jari-jari. Apa itu jari-jari? Jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Diperhatikan, garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Jadi dari titik pusat ke sebuah titik pada lingkaran. Disimbolkan dengan huruf R biasanya. Berikutnya, perhatikan gambarnya. Ini ada lingkaran dengan titik pusat di O. Misalnya kita punya titik A di sini. Di lingkaran ini ada titik A. Kemudian titik A ini kita hubungkan ke titik pusat lingkaran titik O. Nah, garis AO atau OA ini yang disebut sebagai jari-jari lingkaran. Jadi garis yang menghubungkan titik pusat dengan sebuah titik pada lingkaran itu namanya jari-jari lingkaran. Contoh yang lain misalnya ada titik B di sini. Nah, titik B ini kita hubungkan dengan garis lurus ke pusat lingkaran. Nah, titik B, garis BO atau OB ini juga dinamakan jari-jari lingkaran. Atau yang lain, C misalnya. Nah, garis OC ini juga jari-jari lingkaran. Dari titik pusat sampai ke titik pada lingkaran. Ini namanya jari-jari lingkaran. Maka dari gambar tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa garis OA, OB, OC, OD ini yang dinamakan dengan jari-jari lingkaran. Dan panjang jari-jari lingkaran ini semuanya sama ya. Panjang garis jari-jari lingkaran ini semuanya sama. Bisa ya? Poin keempat. Bagian yang keempat, kita ada busur. Pernah punya penggaris busur? Pernah ya. Jadi penggaris busur itu pasti bentuknya lengkungan. Ada lengkungannya. Sama. Busur itu adalah, kalau dalam lingkaran, busur adalah garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran tersebut. Jadi garis lengkung, diingat-ingat kuncinya di sini. Busur itu pasti bentuknya melengkung, bukan garis lurus. Yang terletak pada sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik pada lingkaran tersebut. Misalnya kita punya lingkaran dengan titik pusat di O, kemudian ada titik A dan B pada lingkaran tersebut. Nah, yang disebut dengan busur itu adalah garis yang terdapat pada lengkungan lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan tersebut. Kalau seperti ini berarti yang dinamakan busur itu adalah dari titik A, ya, dari titik A ini garis melengkung ini sampai ke titik B ini namanya busur. Ya, ini namanya busur AB. Jadi dari titik A sampai ke titik B ini namanya busur lingkaran. Garisnya lengkung, terdapat pada lengkungan lingkaran. Ini namanya busur AB. Atau contoh yang lain, kita punya titik C di sini. Berarti maka garis B ke C, garis lengkung BC ini juga dinamakan busur lingkaran. Jadi B ke C ini namanya juga busur lingkaran. Atau yang lebih besar, kita tarik garis dari A sampai C. Ya, lengkungan ini juga busur lingkaran. Busur lingkaran AC. Bisa ya? Jadi busur itu terdapat pada sisi lingkaran tersebut, menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran tersebut, itu namanya busur. Garis lengkung AB, BC, dan AC itu disebut dengan busur lingkaran. Bisa? Insya Allah bisa. Berikutnya, poin yang kelima, kita ada tali busur. Kalau tadi ada busur, maka ini ada tali busur. Berarti yang namanya tali busur ini pasti erat kaitannya dengan busurnya sendiri. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Busur adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Tali busur terpanjang adalah diameter lingkaran.
Ya, diameter lingkaran itu disebut juga sebagai tali busur yang paling panjang. Untuk lebih jelasnya lihat contoh pada gambar tersebut. Misalnya kita punya lingkaran dengan titik pusat di O, kemudian ada titik K sama L di lingkaran tersebut. Berarti kalau seperti ini, yang namanya busur apa tadi? Garis lengkung KLI namanya busur. Kemudian tali busurnya mana? Tali busur adalah yang menghubungkan sisi lengkung, garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Maka kita tarik garis lurus dari K ke L. Ini yang namanya tali busur. Garis lurus K ke L ini yang namanya tali busur. K ke L ini menghubungkan busur KL. Ya, bisa ya. Garis lurus ini yang namanya tali busur. Atau contoh yang lain, ada titik M sama N. Kemudian kita tarik garis lurus. MN ini juga yang disebut sebagai tali busur lingkaran. Bisa ya? Tahu bedanya ya? Kalau busur itu yang melengkung, kalau tali busur garis lurus yang menghubungkan kedua titik tersebut. Ya, garis lengkung KL adalah busurnya, maka KL dinamakan tali busurnya. Garis lengkung MN itu busurnya, maka garis lurus MN-nya itu yang disebut sebagai tali busurnya. Bisa ya? Insya Allah mudah. Berikutnya yang keenam, kita ada juring. Nah, juring ini wilayah atau daerah. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Jadi ada daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Diingat-ingat, dua jari-jari dan sebuah busur. Gambarnya seperti ini. Nah, juring itu wilayah yang diarsir ini namanya juring. Juring ini dibatasi oleh dua jari-jari. Mana jari-jarinya? OB dan OA ini adalah jari-jari lingkaran. Sedangkan garis lengkung AB ini namanya busur lingkaran. Nah, daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur itu disebut dengan juring. Wilayah yang diarsir ini namanya juring. Ya. OB dan OA itu jari-jarinya, sedangkan garis lengkung AB ini busur lingkarannya, maka daerah yang diarsir adalah daerah AOB, itu disebut sebagai juring lingkaran. Saya juring tahu ya. Kemudian yang ketujuh kita ada tembereng. Apa itu tembereng? Tembereng adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Ini juga daerah mirip dengan juring, hanya saja yang membatasi adalah busur dan tali busur. Busur dan tali busur. Perhatikan gambarnya. Garis lurus AB ini namanya tali busur. Sedangkan garis lengkung AB ini namanya busur lingkaran. Nah, wilayah yang diarsir inilah yang disebut sebagai tembereng. Daerah yang dibatasi oleh busur, pada gambar ini busur AB. Oh, maksudnya ini gambar ini busur AB dan tali busurnya juga AB. Garis lurus ini tali busurnya, garis lengkung ini busurnya. Daerahnya disebut sebagai tembereng. Bisa ya? Jadi tembereng itu daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Silakan diperhatikan. Daerah yang diarsir ini daerah tembereng. Dibatasi oleh busur AB dan juga tali busur AB. Itu yang disebut sebagai tembereng. Berikutnya kita akan yang terakhir ada yang namanya apotema. Apotema itu apa? Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat. Garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur dan tegak lurus. Ya, jadi garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur dan garisnya tersebut tegak lurus. Atau istilah lainnya, garis yang menunjukkan jarak terdekat titik pusat dengan tali busur. Itu namanya apotema. Perhatikan gambarnya. O ini adalah titik pusat lingkaran.
Sedangkan garis lurus AB ini adalah tali busur lingkaran. Apotema itu apa tadi? Garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Berarti garis OC. Nah, OC ini yang dinamakan apotema. Garis yang menghubungkan titik pusat O dengan tali busur AB. Dan garisnya itu tegak lurus. Ini ada tanda tegak lurus. Ini yang disebut sebagai apotema. Garis OC ini disebut sebagai apotema. Garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Jarak terdekat titik pusat ke tali busur itu namanya apotema. Dan ada tanda siku-sikunya. Pasti ada tanda siku-sikunya. Ya. Garis lurus AB adalah tali busur lingkaran dan O adalah titik pusatnya. Maka garis OC itu dinamakan apotema. Garis OC dinamakan apotema. Saya silakan difahami kembali, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.